بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد, masih bersama kajian kitab Al-Wasiyah As-Sughra, wasiat kecil, karya Syekhul Islam Ahmad bin Abdul Halim bin Abdul Salam Ibn Taimiyah rahimahullah ta'ala, yang wafat pada tahun 728 Hijriah. Ini adalah sesi ketujuh dari kajian ini. Pada sesi ke-6 telah kita kaji bersama bahwasanya salah satu kebaikan yang bisa menghapuskan keburukan-keburukan kita adalah musibah-musibah yang menimpa kita. Kalau kita bisa menghadapinya dengan sabar dan ihtisab, mengharap pahala dari Allah Subhanahu wa taala dari musibah yang menimpa itu. Kemudian juga telah kita kaji bersama pentingnya menggabungkan antara kesalehan pribadi dengan kesalehan sosial, sebagai pengamalan dari sabda Nabi Muhammad SAW dalam hadis Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu, wa khaliqin nasa bi khuluqin hasan, dan perlakukanlah manusia dengan perlakuan yang baik. Juga bahwasanya intisari dari akhlakul karimah dan akhlak yang baik adalah berlaku baik kepada sesama. Tidak hanya kepada orang-orang yang sudah baik kepada kita, kemudian kita membalasnya dengan kebaikan, tapi juga membalas orang-orang yang berlaku buruk dan zalim kepada kita dengan kebaikan-kebaikan. Menyambung kerabat yang memutuskan tali silaturahim, memaafkan orang yang mendolimi kita. Ini adalah akhlakul karimah terbaik. Dan juga bahwasanya intisari dari akhlakul karimah adalah bersegera melakukan hal-hal yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala dengan jiwa yang menerima dan lapang dada. Ini adalah intisari dari kajian sesi ke-6. Hari ini kita akan melanjutkan kajian ini, dan pada sesi yang ketujuh ini kita akan melengkapi pembahasan tentang akhlakul karimah, untuk kemudian berpindah kepada pembahasan tentang pentingnya mewujudkan tauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah taala mengatakan, adapun penjelasan bahwasanya akhlakul karimah termasuk taqwa dan termasuk dalam wasiat Allah Azza wa Jalla yang diberikan kepada seluruh hamba-hambanya. Penjelasannya adalah bahwasanya takwa kepada Allah itu mencakup segala apa yang Allah perintahkan, baik yang hukumnya wajib maupun yang sunnah. Juga mencakup semua apa yang Allah larang, yakni menghindari apa yang Allah larang, baik yang hukumnya haram maupun yang hukumnya makruh saja. Jadi takwa mencakup ini semuanya. Takwa adalah menjalankan perintah-perintah Allah, baik yang hukumnya wajib seperti menegakkan salat, menunaikan zakat, kemudian melaksanakan ibadah haji bagi yang mampu. Ini adalah ketakwaan yang wajib, menjalankan perintah yang sifatnya wajib, atau yang berupa amalan-amalan yang sifatnya sunnah, seperti mengerjakan salat sunnah rawatib, qiyamul lail, puasa sunnah. Ini diperintahkan dan hukumnya sunnah. Juga mencakup meninggalkan apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, baik yang hukumnya haram seperti syirik, bid'ah, kezaliman, zina, riba, khamr,
maupun yang sifatnya makruh. Misalnya minum dengan berdiri, kemudian juga membungkukkan badan sebagai penghormatan. Ini juga dilarang oleh Rasulullah SAW. Dan sebagian besar ulama membawanya kepada makna makruh. Karena ini larangan dalam bab adab. Maka inhina atau membungkukkan badan sebagai bentuk penghormatan kepada orang lain yang tidak sampai derajat rukuk atau sujud. Kalau rukuk dan sujud hukumnya haram. Hukumnya lebih tegas lagi pelarangannya. Tapi inhina yakni membungkukkan badan sebagai wujud hormat yang tidak sampai derajat ruku'. Inilah yang dimaksud dalam hadis Anas bin Malik, yalqa ahaduna akhahu ayan hanilah. Seorang di antara kami berjumpa dengan saudaranya, apakah dia boleh untuk membungkuk sebagai penghormatan baginya? Maka Nabi Muhammad SAW mengatakan, la, tidak. Jangan dia membungkuk untuk menghormati saudaranya. Nah, hadis ini dibawa oleh para ulama kepada membungkuk yang tidak sampai derajat ruku'. Jadi ini yang seperti ini hukumnya adalah makruh menurut jumhurul ulama. Nah, ini semuanya adalah penjabaran dari taqwa. Dan akhlakul karimah juga ada yang wajib, ada yang sunnah. Yang wajib misalnya adalah jujur dalam memberikan penilaian kepada saudara kita. Kemudian tidak memutuskan silaturahim. Menjawab salam, ini adalah akhlakul karimah yang sifatnya wajib. Dan ada juga yang sifatnya sunnah. Seperti menjawab salam. Maksud saya mengucapkan salam ketika berjumpa dengan orang lain, memasang wajah yang cerah saat berjumpa dengan mereka, yang membantu orang lain. Ini adalah akhlakul karimah yang sifatnya sunnah. Maka jelaslah bahwasanya akhlakul karimah ini termasuk dalam taqwa. Maka termasuk dalam wasiat Allah Subhanahu wa taala yang diberikan kepada seluruh hambanya, baik yang hidup di zaman sekarang maupun orang-orang terdahulu. Walaqad wassayna alladhina utul kitaba min qablikum wa iyyakum an ittaqullah. Dan telah kami wasiatkan kepada orang-orang sebelum kalian, juga kepada kalian, hendaklah kalian bertakwa kepada Allah Azza wa Jalla. Maka takwa kepada Allah mencakup juga akhlakul karimah. Ini penjelasan yang pertama. Jadi takwa mencakup semua perintah, yakni menjalankan semua perintah dan meninggalkan semua larangan. Nah, termasuk di situ adalah akhlakul karimah. Jadi akhlakul karimah masuk dalam takwa yang diwasiatkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita semuanya, juga oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian takwa ini juga mencakup dua hak. Hak-hak Allah Subhanahu wa taala, dan yang kedua adalah hak-hak manusia, hak-hak hamba. Dan akhlakul karimah mencakup yang kedua. Jadi hak hamba inilah yang lebih identik dengan akhlak dan perlakuan baik kita kepada sesama. Jadi karena takwa kepada Allah mencakup hak Allah dan mencakup hak manusia, maka otomatis akhlakul karimah masuk ke dalam takwa. Tidak diragukan lagi bahwasanya akhlakul karimah juga terhitung sebagai bagian dari takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi kata beliau, karena kadang-kadang takwa itu diartikan sebagai takut dari azab. Takut dari azab yang membuat orang-orang akhirnya menjauhi hal-hal yang diharamkan. Maka akhlakul karimah, memperlakukan orang dengan baik, disebutkan secara khusus dalam hadis Mu'adz. Maksud perkataan beliau ini adalah bahwasanya
Kenapa akhlakul karimah dan berlaku baik kepada sesama manusia ini disebutkan secara khusus dalam hadis Muadz bin Jabal? Kalau kita mengingat kembali, mereview kembali hadis Muadz bin Jabal, kita akan dapatkan ittaqillaha haitsu ma kunta. Bertakwalah kepada Allah dimanapun engkau berada. Wa atbi'i sayyi'atal hasanata tamhuha, ikutilah keburukan dengan kebaikan, niscaya kebaikan akan menghapuskan keburukan. Kemudian di akhir hadis Allah menyebutkan secara khusus wa khaliqin nasa bi khuluqin hasan. Dan pergaulilah manusia dengan pergaulan yang baik. Perlakukanlah manusia dengan perlakuan yang baik. Di sini disebutkan secara khusus. Kenapa? Karena kadang-kadang takwa kepada Allah Subhanahu wa taala itu diartikan sebagai takut dari azab Allah. Takwa itu asal katanya adalah dari waqayaqi, yakni melindungi. Melindungi diri kita dari azab Allah Subhanahu wa taala, dari nerakanya. Caranya dengan menjalankan perintah-perintahnya dan menjauhi larangannya. Jadi takwa itu adalah menghindari murka Allah dan azabnya. Yang kemudian akhirnya kita meninggalkan apa-apa yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, takwa dalam arti seperti ini, takwa dalam arti menghindari larangan Allah, itu lawannya adalah albir, kebajikan, yang berupa melakukan amalan-amalan soleh dan kebajikan-kebajikan. Jadi disebutkan albir wa taqwa, seperti dalam ayat wa ta'awanu 'alal birri wa taqwa. Bekerja samalah kalian, saling tolong menolonglah kalian dalam bir dan taqwa. Nah, di sini bir artinya adalah melakukan amalan-amalan soleh. Taqwa di sini artinya adalah meninggalkan larangan-larangan. Nah, karena taqwa ini kadang-kadang diartikan sebagai meninggalkan larangan-larangan, maka akhlakul karimah disebutkan secara khusus karena akhlakul karimah ini mewakili amalan-amalan soleh. Dia mewakili kata bir dalam firman Allah Subhanahu wa taala, wa ta'awanu 'alal birri wa taqwa. Kalau dalam ayat ini ada albir, ada at-taqwa. Dan dalam hadis Muadz bin Jabal ada taqwa dan husnul khuluq. Jadi takwanya tetap sama. Ada penyebutan taqwa di ayat, ada juga di hadis Muadz. Tapi kata bir dalam ayat tidak ada dalam hadisnya Muadz ini. Dia digantikan dengan wa khaliqin nasa bi khuluqin hasan. Digantikan dengan memperlakukan manusia dengan perlakuan yang baik. Jadi akhlakul karimah dan memperlakukan manusia dengan perlakuan yang baik disebutkan secara khusus karena dia mewakili unsur bir, ya. Unsur melakukan amalan-amalan soleh, baik yang wajib maupun yang sunnah. Sedangkan takwa mewakili unsur meninggalkan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, baik yang haram maupun yang makruh. Nah, jadi disinilah jawabannya kenapa Allah Subhanahu wa taala menyebutkan akhlakul karimah secara khusus. Artinya kita mungkin bertanya, kalau seandainya akhlakul karimah sudah masuk dalam bertakwa, kenapa disebutkan secara khusus? Kalau sudah dicakup, ya berarti dia sudah cukup dengan disebutkan sebagai ittaqillaha haitsu ma kunta. Bertakwalah engkau kepada Allah dimanapun engkau berada. Ini sudah mencakup akhlakul karimah. Maka Ibnu Taimiyah menjelaskan bahwasanya karena takwa kepada Allah kadang-kadang dimaksudkan sebagai meninggalkan larangan-larangan. Maka perlu disebutkan sesuatu yang mewakili unsur melakukan kewajiban-kewajiban dan perintah-perintah. Dan itu dalam hadis ini adalah sabda Nabi Muhammad SAW, wa khaliqin nasa bi khuluqin hasan. Perlakukanlah manusia dengan perlakuan yang baik, yang kemudian kita ringkas menjadi akhlakul karimah. Akhlak yang baik kepada sesama. Ada hadis lain yang mirip dengan redaksi hadis ini. Polanya sama. yakni hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhuma. Hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu yang diriwayatkan oleh At-Tirmidzi dan disahihkan oleh beliau. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ditanya, "Ya Rasulullah,
ma aktsaru ma yudkhilun nas an-nar. Wahai Rasulullah, apakah hal yang paling banyak memasukkan manusia ke dalam neraka? Maka jawaban Rasulullah SAW adalah taqwallahi wa husnul khuluq. Takwa kepada Allah dan akhlak yang baik. Jadi ini mirip sekali dengan redaksi hadis Mu'adz bin Jabal. Kalau dalam hadis Mu'adz bin Jabal, Nabi Muhammad SAW mengatakan ittaqillaha haitsu ma kunta. Di sini Nabi Muhammad SAW menyebutkan taqwa Allah. Sama. Kata-katanya sama. Hanya saja di sana disebutkan sebagai kata kerja, di sini kata benda. Ittaqillaha haitsu ma kunta, di sini taqwa Allah. Perkara yang paling banyak memasukkan orang ke dalam surga. Oh, saya tadi salah menyebutkan hadisnya. Ya, redaksinya adalah ma aktsaru ma yudkhilun nasa al-jannah. Wahai Rasulullah, apa perkara yang paling banyak memasukkan orang ke dalam surga? Tadi saya menyebutkan neraka, ya ini sepulisan, ya. Keceplosan salah, mohon maaf. Dan salahnya fatal karena harusnya surga, saya menyebutkan neraka. Jadi saya ulang, yang benar adalah hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ditanya, "Ma aktsaru ma yudkhilun nasa al-jannah?" Wahai Rasulullah, apa perkara yang paling banyak memasukkan orang ke dalam surga? Maka Nabi Muhammad SAW mengatakan, taqwallahi wa husnul khuluq. Takwa kepada Allah dan akhlak yang baik. Jadi, takwa Allah di sini senada dengan potongan pertama hadis Mu'adz bin Jabal, ittaqillaha haitsu ma kunta. Bertakwalah engkau kepada Allah dimanapun engkau berada. Sedangkan husnul khuluq di sini senada dengan sabda Nabi Muhammad SAW dalam hadis Mu'adz, wa khaliqin nasa bi khuluqin hasan, dan perlakukanlah manusia dengan perlakuan yang baik. Nah, jadi husnul khuluq itu termasuk bagian dari taqwa. Tapi disebutkan secara khusus, kenapa? Karena taqwa Allah itu kadang-kadang diartikan sebagai meninggalkan hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka perlu digabungkan antara meninggalkan hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala dengan melakukan hal yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena itulah penjabaran dari takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam juga ditanya, "Wa ma aktsaru ma yudkhilun nas an-nar?" Wahai Rasulullah, apa juga yang paling banyak memasukkan orang ke dalam neraka? Nah, ini baru yang membahas neraka. Maka Nabi Muhammad SAW mengatakan al-ajwafan, al-famu wal-farj, dua rongga. Yang pertama adalah mulut, yang kedua adalah kemaluan. Nah, jadi inilah dua hal yang disebutkan oleh Rasulullah SAW sebagai penyebab terbesar masuknya orang ke dalam neraka. Jadi inilah penjelasan kenapa akhlakul karimah, akhlak yang baik, perlakuan kepada orang lain dengan perlakuan yang baik ini disebutkan secara khusus setelah penyebutan takwa. Intinya takwa merepresentasikan atau mewakili tarkul muharramat atau tarkul manhiyat, meninggalkan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan husnul khuluq mewakili imtithalul awamir, melakukan hal yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Atau bisa juga kita jawab bahwasanya husnul khuluq ini memang termasuk bagian dari takwa, tapi disebutkan secara khusus karena sebagai bentuk penegasan. Saking pentingnya hal ini, akhlakul karimah itu penting. Perlakuan kepada orang lain dengan perlakuan yang baik itu adalah sesuatu yang sangat penting, maka perlu untuk ditegaskan, digarisbawahi. Ini mirip dengan pola yang dipakai oleh Allah Subhanahu wa taala dalam firman-Nya, "Tanazzalul malaikatu war-ruhu fiha." Pada malam itu, yakni pada malam Lailatul Qadar, turun para malaikat dan ruh. Ruh di sini adalah malaikat Jibril maksudnya. Jadi kalau seandainya Allah Subhanahu wa taala mencukupkan diri dengan mengatakan pada malam itu turun para malaikat, ini sudah cukup.
sudah mencakup Jibril, karena Jibril adalah bagian dari malaikat. Tapi Allah Subhanahu wa taala menyebutkan malaikat secara umum, kemudian menyebutkan Jibril secara khusus untuk menjelaskan keutamaan malaikat Jibril. Bahwasanya beliau adalah malaikat yang istimewa karena beliau adalah malaikat yang paling utama. Nah, ini adalah penjelasan dan jawaban yang lain untuk pertanyaan yang kita sebutkan di depan tadi. Kenapa husnul khuluq atau akhlak yang baik disebutkan secara khusus setelah penyebutan takwa? Padahal dia merupakan bagian dari takwa itu. Ya, baik, ini adalah penjelasan dari Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah ta'ala, yang intinya adalah bahwasanya takwa kadang-kadang diartikan sebagai meninggalkan hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, sedangkan husnul khuluq atau akhlak yang baik itu mewakili pelaksanaan perintah-perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian Nabi Muhammad kemudian Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah ta'ala mengakhiri pembahasan tentang akhlakul karimah dengan menyebutkan sebuah hadis dari Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh Al-Bukhari dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma. Beliau mengatakan Rasulullah SAW bersabda, "Akmalul mu'minina imanan ahsanuhum khuluqan." Orang mukmin yang paling sempurna imannya adalah yang paling bagus akhlaknya. Dalam hadis ini Rasulullah SAW bersabda, orang mukmin yang paling sempurna imannya adalah yang paling bagus akhlaknya. Aku dulu mengatakan Rasulullah SAW menjadikan kesempurnaan iman pada kesempurnaan akhlak. Jadi Nabi Muhammad SAW menjadikan kesempurnaan akhlak sebagai tolok ukur kesempurnaan iman seseorang. Maka berarti kita bisa menerapkan hadis ini. Kita bisa mengatakan semakin bagus akhlak seseorang, maka semakin sempurna imannya. Semakin tinggi akhlak seorang mukmin, maka berarti semakin sempurna imannya dan semakin tinggi kedudukannya di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa? Karena memang Nabi Muhammad SAW menjadikan poin akhlak ini sebagai timbangan dan tolok ukur, sebagai parameter yang kita bisa menilai seseorang, yakni menilai seseorang dengannya. Maka tidak heran kalau salah seorang ulama mengatakan, "Man zadaka fil khuluqi zadaka fid din." Barang siapa yang lebih baik darimu dalam akhlak, maka dia lebih baik darimu dalam urusan agama semuanya. Ini senada dengan sabda Nabi Muhammad SAW, bahkan merupakan penjelasan dan kesimpulan yang diambil dari sabda Rasulullah SAW. Akmalul mu'minina imanan ahsanuhum khuluqan. Yang paling sempurna imannya adalah yang paling bagus akhlaknya. Nabi Muhammad SAW dalam hadis yang lain yang diriwayatkan Al-Bukhari dan Muslim bersabda, "Inna khiyarakum ahasinukum akhlaqan." Sungguh orang-orang yang terbaik di antara kalian adalah yang paling bagus akhlaknya. Yang paling bagus akhlaknya di antara kalian. Sementara dalam hadis riwayat Abu Dawud dan Tirmidzi, beliau bersabda, "Innal mu'min la yudriku bi husni khuluqihi darajat as-sha'imil qa'im." Sungguh seorang mukmin itu bisa mengejar dengan akhlak baiknya derajat orang-orang yang banyak puasa dan banyak qiyamul lail. Allahu Akbar. Bisa menjadi sha'im, yani orang yang banyak berpuasa. Kata para ulama, maksudnya ini bukan hanya puasa-puasa yang wajib, tapi mereka yang melakukan puasa yang wajib tapi juga memperbanyak puasa sunnah. Al-Qa'im, yang qiyam, tidak hanya melaksanakan solat-solat yang wajib, tapi juga banyak mengerjakan solat-solat sunnah, terutama qiyamul lail. Ini adalah derajat yang tinggi dan merupakan pilihan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak semua kita mencapai level itu. Tidak semua kita mencapai derajat itu, bahkan banyak dari kita yang akan merasa kurang dalam dua hal ini.
puasa sunnah jarang-jarang, qiyamul lail juga tidak begitu bersemangat. Tapi kalau kita merasakan hal yang sama seperti itu, hadis ini bisa menjadi kabar gembira untuk kita. Ternyata akhlakul karimah kita, kebaikan akhlak kita, itu bisa menjadi nilai plus yang bisa membuat kita mengejar ketertinggalan kita dari para ubad, para ahli ibadah yang banyak berpuasa dan banyak melakukan sholat dan qiyamul lail. Kita mungkin tidak sebaik mereka dalam sholat dan puasa, tapi kalau kita punya akhlakul karimah, maka kita bisa mengejar ketertinggalan kita ini dari mereka. Maka barang siapa yang merasa bahwasanya Allah Subhanahu wa taala sudah bukakan untuknya pintu ibadah sosial, dia tidak banyak berpuasa sunnah, tidak banyak qiyamul lail, harta juga tidak banyak sedekah sunnah, tapi Allah memberikan dia taufik, Allah bukakan untuknya pintu ibadah sosial dalam bentuk yang lain, ya, dengan bisa ramah kepada orang lain, ringan tangan untuk membantu mereka. Maka ini adalah pintu kebaikan yang harus dimaksimalkan. Ya. Kenapa? Karena Allah sudah bukakan pintu ini untuk Anda. Berarti Anda akan bisa menjalankannya dengan senang hati, dengan ringan, menjadikan ibadah ini sebagai ibadah andalan Anda suatu saat kelak. Dan dengan akhlak yang baik ini, dengan ibadah sosial ini, Anda bisa mengejar ketertinggalan Anda dibanding orang-orang yang banyak puasa dan banyak sholat. Maka ini adalah sebuah hiburan dari Rasulullah SAW untuk kita semuanya. Jadi pintu kebaikan itu banyak. Yang Allah mudahkan untuk banyak puasa, banyak baca Al-Quran, banyak qiyamul lail. Maksimalkan hal tersebut. Ya, perbanyak ibadah-ibadah itu. Allah sudah membukakannya untuk Anda. Maka jadikan itu sebagai amalan andalan. Sebaliknya kalau Allah membukakan untuk kita pintu ibadah sosial, akhlakul karimah, maka maksimalkan ini. Berarti itu akan lebih ringan untuk kita, lebih mudah untuk kita. Maka mari kita optimalkan, kita maksimalkan, sehingga bisa menjadi amalan andalan kita di sisi Allah Subhanahu wa taala dan bisa membuat kita mengejar ketertinggalan kita dibandingkan mereka para ahli ibadah, para ubad yang banyak sholat sunnah dan banyak berpuasa sunnah. Kemudian Syekhul Islam Ibn Taimiyah mengatakan, dan telah diketahui bersama bahwasanya iman itu keseluruhannya adalah takwa kepada Allah. Iman itu keseluruhannya adalah takwa kepada Allah. Dan penjelasan tentang dasar-dasar takwa, pokok-pokok takwa, serta cabang-cabangnya, ini tidak mungkin dijelaskan di kitab ini. Karena takwa adalah agama seluruhnya. Jadi kadang-kadang kita mendengar istilah iman, ada istilah din atau agama, ada istilah takwa juga. Ini semuanya saling menafsirkan. Ini semuanya kadang-kadang hakikatnya adalah sama. Karena keseluruhan iman adalah takwa kepada Allah Azza wa Jalla. Ya. Agama juga sama seperti itu. Jadi iman adalah agama semuanya, takwa adalah agama semuanya. Dari manapun kita berbicara, dari manapun kita membahas Islam, maka ketemunya ujung-ujungnya adalah takwa kepada Allah Azza wa Jalla, karena itu adalah intisarinya. Inna akramakum indallahi atqakum. Sungguh orang yang paling mulia di antara kalian adalah yang paling bertakwa di antara kalian. Maka risalah yang kecil ini yang dinamai beliau sebagai Al-Wasiyah Sughra tidak cukup untuk menjelaskan tentang takwa dengan menjelaskan pokok-pokoknya dan cabang-cabangnya. Tapi seperti kebiasaan beliau di paragraf-paragraf sebelumnya, beliau memberikan kata kunci. Beliau memberikan simpulnya. Maka beliau mengatakan, akan tetapi sumber dari kebaikan dan pokoknya adalah, sumber dari kebaikan dan pokok kebaikan adalah mengikhlaskan ibadah dan isti'anah
semata-mata hanya untuk Allah Subhanahu wa taala saja. Jadi takwa itu luas, iman itu luas, agama Islam itu luas. Tapi kalau kita bertanya tentang sumber kebaikan dan dasarnya atau pokoknya, itu adalah ikhlas, semata-mata beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala saja, dan juga hanya meminta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala saja. Jadi mewujudkan tauhid dalam bentuk hanya beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala saja dan tidak meminta pertolongan kecuali hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kama fi qoulihi ta'ala, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Sebagaimana kita ikrarkan, kita baca berulang-ulang, paling tidak 17 kali sehari, yakni dalam solat kita di setiap rakaat kita membaca iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepadamulah ya Allah kami beribadah dan hanya kepadamulah kami meminta pertolongan. Jadi kalau kita bisa memurnikan ibadah kita hanya untuk Allah Subhanahu wa taala, tidak memberikan satu ibadah pun kepada selain Allah Subhanahu wa taala, tidak meminta pertolongan kecuali hanya kepada Allah Subhanahu wa taala saja, maka di balik itu akan ada kebaikan-kebaikan karena ini adalah sumber kebaikan. Di bawah itu akan ada cabang-cabang kebaikan karena ini adalah pokoknya. Mewujudkan tauhid tidak hanya beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala saja dan tidak meminta pertolongan kecuali hanya kepada Allah. Orang-orang musyrikin, mereka juga mengenal Allah Subhanahu wa taala. Mereka juga menyembah Allah Subhanahu wa taala. Tapi mereka punya sesembahan-sesembahan yang lain. Meskipun mereka tetap menjadikan Allah sebagai sesembahan yang paling tinggi. Jadi mereka bukannya tidak mengenal Allah, mereka mengenal Allah. Mereka menjadikan Allah sebagai Tuhan yang paling tinggi, tapi masalahnya adalah mereka masih beribadah kepada selain Allah. Mereka masih menyembah selain Allah. Mereka masih memberikan sebagian ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan itu cukup untuk membuat mereka digolongkan sebagai musyrikin. Orang-orang yang menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Dan ini adalah dosa yang paling akbar dalam agama kita. Jadi seorang mukmin yang baik hanya memberikan ibadahnya kepada Allah Subhanahu wa taala saja. Dia tidak akan memberikan satu pun bentuk ibadah kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Kalau ada orang yang salatnya, hajinya, umrahnya, puasanya diberikan hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau dia berdoa kepada selain Allah, maka ini sudah cukup disebut sebagai syirik. Atau dia memberikan semua ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, tapi kalau menyembelih, ya dia lupa, dia menyembelih untuk selain Allah Subhanahu wa taala, maka ini juga adalah kemusyrikan. Allah tidak ingin itu. Allah Subhanahu wa taala ingin semua bentuk ibadah ini hanya diberikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia tidak ingin hambanya memberikan sebagian ibadahnya kepada selain dia. Jadi kalau ada orang yang bersyahadat kepada Allah, bersyahadat bahwasanya tidak ada Tuhan selain Allah, bersyahadat bahwasanya tidak ada, bahwasanya Nabi dia adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tapi dia masih memberikan sebagian ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, dia masih memberikan ibadah kepada selain Allah Subhanahu wa taala, maka dia tidak konsisten. Berarti dia belum paham apa itu arti la ilaha illallah. Nah, ini harus kita perbaiki bersama. Nah, kenapa disebutkan ibadah dan isti'anah secara khusus? Bukankah isti'anah juga termasuk bagian dari ibadah? Isti'anah adalah meminta pertolongan. Nah, para ulama menjelaskan bahwasanya isti'anah disebutkan secara khusus. Kenapa? Karena kemusyrikan hamba-hamba Allah itu
paling banyak terjadi pada bab ini. yakni bab saat meminta pertolongan. Banyak dari mereka yang ketika sholat, haji, umrah, tawaf, mereka dengan mudah, dengan ringan memberikannya hanya untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala saja. Tapi ketika mereka meminta pertolongan, mereka seolah-olah lupa kepada Allah. Mereka masih memberikan ibadah yang satu ini kepada jin, kepada malaikat, kepada orang yang sudah meninggal. Meminta pertolongan kepada mereka ini. Bahkan dalam hal yang hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mampu. Meminta kesembuhan kepada selain Allah. Meminta rezeki kepada orang yang sudah dikubur. Jadi para ulama menjelaskan bahwasanya kemusyrikan itu terjadi paling banyak pada ibadah yang satu ini, yaitu ibadah meminta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, terutama dalam keadaan terjepit, yang disebut sebagai istighatsah. Istighatsah adalah meminta pertolongan saat kondisi terjepit. Nah, disinilah ujian yang sesungguhnya. Ada sebagian orang yang ketika terjepit seperti ini, ketika sedang butuh pertolongan, dia justru tidak ingat Allah Subhanahu wa Ta'ala, dia justru malah memintanya kepada selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka oleh karenanya isti'anah disebutkan secara khusus dalam surat Al-Fatihah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ini harus menjadi prinsip bagi setiap muslim. Dia harus menjadikan isti'anahnya semata-mata hanya untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala saja. Sebagaimana dia menjadikan ibadahnya juga hanya untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala saja. Maka isti'anah disebutkan secara khusus untuk penegasan, untuk digarisbawahi. Jangan sampai kita banyak beribadah hanya untuk Allah, tapi ketika sedang butuh pertolongan, ketika sedang terjepit, kita justru malah meminta pertolongan kepada selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka saat kita membaca ayat ini dalam salat kita, renungi, hayati. Jangan hanya menjadi ucapan yang tanpa arti. Hendaknya kita menghayatinya, mentadaburinya. Oh, kita sudah berikrar bahwasanya semua ibadah kita hanya untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semua penyembahan kita hanya untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala saja. Semua isti'anah kita hanya untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala saja. Maka jangan sampai kita kemudian memberikannya kepada orang lain. Dan ingat, ketika kita sedang butuh pertolongan, ketika kita sedang terjepit dan butuh pertolongan, maka hendaknya yang kita ingat adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Juga seperti yang dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam firman-Nya, fa'budhu wa tawakkal alaih. Maka sembahlah Allah dan bertawakallah kepada Dia. Jadi ibadah penyembahan hanya untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tawakal dan pasrah diri juga hendaknya hanya untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala saja. Jadi ibadah tawakal juga tidak boleh diberikan kecuali hanya untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan penting bagi kita untuk senantiasa bertawakal kepada Allah. Tentunya setelah kita mewujudkan syaratnya dulu, yaitu ikhtiar, mengambil sebab. Nah, kemudian setelah itu kita olah hati kita dengan ibadah tawakal, menyerahkan semua urusan kita hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saat kita menutup pintu rumah kemudian menguncinya, maka ini adalah ikhtiar. Agar menjadi sempurna, kita tambahkan ikhtiar itu dengan tawakal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka saat kita menggerakkan kunci menutup pintu rumah kita, maka jangan hanya tangan kita yang bergerak, tapi hati kita juga harus bergerak dan beramal, yaitu dengan tawakal. Tangan kita menggerakkan kunci, hati kita bergerak dan olah hati dengan ibadah yang namanya tawakal kepada Allah Azza wa Jalla. Katakan dalam hati, ya Allah, ini adalah ikhtiarku. Aku kunci rumahku. Tidak ada yang bisa menjaga rumahku ini kecuali hanya Engkau, ya Allah. Saat kita keluar dari rumah untuk keperluan kita, ke masjid, ke tempat bekerja, ke tempat kuliah, kita keluar dengan berdoa, Bismillahi tawakkaltu ala Allah, la hawla wa la quwwata illa billah.
Bismillah, dengan nama Allah. Tawakkaltu ala Allah, aku berpasrah diri. Aku tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. La haula wala quwata illa billah. Tidak ada daya, tidak ada kekuatan kecuali dengan Allah Subhanahu wa taala. Bismillah tawakkaltu ala Allah, la haula wala quwata illa billah. Masya Allah, ini adalah sebuah zikir yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam saat kita keluar rumah, dan ini mengajarkan kita untuk senantiasa tawakal saat kita keluar rumah. Jadi, zikir ini jangan hanya menjadi ritual yang kita hafal tapi kita tidak pahami maknanya. Yang kita hafal tapi kita lupa untuk menggerakkan hati kita saat mengucapkannya. Jadi jangan hanya mulut kita yang komat kamit, tapi saat mengucapkannya benar-benar hati kita sedang berpasrah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita katakan, ya Allah, tidak ada yang bisa menjagaku sepanjang jalanku ini kecuali hanya Engkau. Allahu Akbar. Kadang-kadang kita sudah hati-hati, tapi ada kendaraan lain, mobil dari arah yang berlawanan, atau motor dari belakang kita. Mereka yang tidak hati-hati, padahal kita sudah hati-hati. Maka tidak ada yang bisa menjaga kita saat kita keluar, saat kita di jalan, dan tempat-tempat lain kecuali hanya Allah Subhanahu wa taala saja. Maka saat kita keluar rumah, hendaknya juga hati kita gemuruh dengan tawakal kepada Allah Azza wa Jalla. Zikir ini bisa membantu kita untuk bertawakal kepada Allah. Caranya bagaimana? Caranya mulut kita komat-kamit mengucapkan zikir ini atau doa ini, sedangkan hati kita gemuruh dengan pasrah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita sampai di tempat tujuan, misalnya kita mengunci motor kita, lagi tawakal lagi di situ. Ya, kita gerakkan tuas motor kita sambil mengucapkan dalam hati, tawakkaltu ala Allah. Ya Allah, aku pasrahkan ini semuanya kepadamu. Maka dengan begitu insyaAllah hati kita senantiasa gemuruh dengan ibadah tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kalau kita keluar dari rumah dengan membaca zikir ini, maka akan ada yang mengatakan, itu para malaikat mengatakan, laqad hudita wa wuqita. Engkau telah mendapatkan petunjuk dan engkau telah dijaga. Maka kita bisa keluar dengan rasa tenang, dan Allah Subhanahu wa taala akan menjaga kita biidznillah taala. Wa fi qawlihi wa 'alaihi tawakkaltu wa ilaihi unib. Juga firman Allah Subhanahu wa taala yang lain, hanya kepadanya lah aku bertawakal, dan hanya kepadamu dan hanya kepadanya lah aku kembali dan bertaubat. Jadi tawakal adalah salah satu bentuk ibadah. Tidak boleh kita berikan kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Tidak boleh memasrahkan diri kepada selain Allah. Sehebat apapun orangnya, sekuat apapun makhluknya, mereka semuanya lemah jika dibandingkan dengan Allah Subhanahu wa taala. Allah tidak ridha kalau kita memasrahkan diri kita kepada makhluk-makhluknya, bahkan kepada diri kita sendiri yang lemah. Maka Nabi Muhammad SAW berlindung kepada Allah dari menyerahkan diri kepada diri beliau sendiri. Juga inabah, kembali dan taubat, ini adalah ibadah yang tidak boleh diberikan kecuali hanya untuk Allah Subhanahu wa taala saja. Wa fi qawlihi fabtaghu 'indallahi rizqa wa'buduhu washkuru lah. Maka carilah rezeki di sisi Allah dan sembahlah Dia dan bersyukurlah kepadanya. Dalam ayat ini kita diperintahkan untuk hanya mengejar rezeki di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kalau Allah yang bisa memberikan rezeki, maka bagaimana kita minta rezeki kepada selain Allah Subhanahu wa taala? Seharusnya kepadanya lah saja kita meminta rezeki. Jangan minta kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Beribadah juga seperti itu. Tidak boleh memberikan ibadah kecuali hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Tidak boleh menyembah kecuali hanya Allah Subhanahu wa taala saja. Dan syukur juga adalah ibadah. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, kalau kita mewujudkan tauhid ini, merealisasikan pengesaan kepada Allah Subhanahu wa taala dan penghambaan kita kepadanya.
Di mana dengan begitu kita memutus ketergantungan hati kita kepada para makhluk. Jadi kalau kita sudah mengisahkan Allah Subhanahu wa taala, hanya beribadah kepadanya, tidak menyembah selain Dia, tidak minta pertolongan kepada selain Allah, ya, tidak tawakal kecuali hanya kepadanya, tidak taubat kecuali hanya kepadanya, tidak mencari rezeki kecuali di sisinya, tidak bersyukur kecuali hanya kepada Allah Subhanahu wa taala saja. Maka dengan begitu kita bisa memutuskan ketergantungan hati kita kepada para makhluk. Baik dengan mengejar manfaat dari mereka atau beramal untuk mereka. Mengambil manfaat dari orang lain, yakni meminta manfaat, mencari manfaat, mengejar pamrih duniawi kepada orang lain, kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Ada hal-hal yang dibolehkan, yakni kalau kita meminta pertolongan dalam hal yang manusia mampu. Meminta perlindungan suaka kepada orang yang bisa memberikan suaka. Itu syaratnya. Yang pertama, makhluknya mampu. Yang kedua, makhluknya hadir. Bukan makhluk yang ada di alam ghaib. Dan makhluk yang hadir ini juga masih hidup. Maka kita boleh meminta pertolongan kepada mereka. Ini bukan meminta pertolongan yang sifatnya ibadah. Meminta pertolongan yang sifatnya ibadah adalah meminta pertolongan dalam hal yang hanya Allah yang mampu. Maka yang seperti itu tidak boleh diberikan kecuali hanya kepada Allah Subhanahu wa taala saja. Meminta perlindungan dari neraka, siapa yang mampu? Hanya Allah Subhanahu wa taala. Maka tidak boleh meminta perlindungan dari neraka kecuali hanya kepada Allah. Yang bisa memberikan rezeki siapa? Hanya Allah Subhanahu wa taala saja. Maka kita tidak boleh meminta rezeki kecuali hanya kepada Allah. Yang bisa memberikan kesembuhan siapa? Hanya Allah Subhanahu wa taala saja. Maka kita tidak boleh meminta kesembuhan kecuali hanya kepada Allah Subhanahu wa taala saja. Dokter, tabib, peruqyah, itu mereka hanya mengobati. Kesembuhan hanya dari Allah Subhanahu wa taala, maka kita boleh berobat kepada mereka, tapi minta kesembuhannya hanya semata-mata kepada Allah Subhanahu wa taala saja. Jadi memutuskan ketergantungan hati kita kepada makhluk sehingga kita tidak mengejar manfaat di sisi mereka, tidak juga beramal untuk mereka. Nah, beramal untuk mereka ini artinya beramal agar dipuji mereka, agar dilihat mereka, agar didengar mereka, agar didengar oleh mereka. Ini semuanya adalah riya atau sum'ah yang membuat amalan kita sia-sia. Maka seorang mukmin yang kuat, seorang mukmin yang sejati hanya memberikan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala saja, kemudian hatinya tidak bergantung kepada para makhluk. Dan dengan begitu orientasinya adalah selalu Allah Subhanahu wa taala. Yang diingat pertama kali Allah. Kalau butuh pertolongan, yang diingat adalah Allah Subhanahu wa taala. Kalau butuh perlindungan, yang diingat adalah Allah Subhanahu wa taala. Kalau dia bertaubat dari kesalahan, dia ingatnya Allah Subhanahu wa taala. Saat butuh untuk pasrah diri, yang dia tuju adalah Allah Subhanahu wa taala semata. Jadi ini otomatis akan ngikut. Ketika seseorang berusaha untuk mewujudkan tauhid, merealisasikan tauhid, maka orientasi dia adalah senantiasa Allah, Allah, Allah. Tidak seperti sebagian orang yang saat ada butuh, dia yang diingat adalah jin, dukun, ya, orang-orang yang sudah meninggal, tempat-tempat klinik. Tidak seperti itu. Seorang muslim yang sejati, orientasinya adalah Allah, Allah, Allah. Dia bahkan menghindari meminta pertolongan kepada makhluk meskipun dalam hal yang dibolehkan. Agar apa? Agar ketergantungannya kepada Allah semakin tinggi. Kebutuhannya kepada Allah semakin banyak. Itu adalah seorang muslim yang sejati. Bahkan sebagian sahabat Rasulullah SAW diriwayatkan kalau mereka berada di atas tunggangan mereka,
kuda, unta atau keledai, kemudian cambuk mereka jatuh ke tanah, mereka itu disebutkan tidak minta tolong kepada orang, tapi mereka turun sendiri untuk kemudian mengambil cambuk itu, padahal kalau mereka minta pertolongan juga itu hukumnya boleh. Tapi mereka melatih diri, berusaha untuk mengurangi ketergantungan kepada orang lain sebanyak mungkin, sebisa mungkin, dan menjadikan orientasi mereka adalah akhirat, akhirat dan akhirat. Kemudian juga Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala. Termasuk bentuk ketergantungan kepada Allah dan orientasi yang penuh kepada Allah ini adalah mereka berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dalam semua kebutuhan. Baik itu kebutuhan saat jatuh miskin, saat ada hajat, saat sedang takut, mereka mintanya kepada Allah Subhanahu wa taala saja. Jadi meminta pertolongan kepada Allah, meminta sesuatu kepada Allah tidak hanya dalam urusan-urusan besar. Urusan-urusan duniawi yang kecil pun kita dianjurkan untuk memintanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Seperti athar riwayat Aisyah radhiyallahu anha di mana beliau mengatakan, liyas'al ahadukum rabbahu kulla syai' hatta shis'i na'lihi idza qata'. Hendaklah seorang di antara kalian meminta kepada Tuhannya segala sesuatu termasuk tali sepatunya jika putus. Siapa di antara kita yang berfikir berdoa kepada Allah, meminta kepada Allah saat tali sepatunya putus? Biasanya kita meminta kepada Allah urusan-urusan besar, dunia, akhirat, ya, kebaikan dunia, kebaikan akhirat, ya, urusan pekerjaan, urusan kuliah, urusan belajar. Tapi perlu kita ketahui bahwasanya di antara bentuk kesempurnaan penghambaan kepada Allah dan ubudiyah kita kepada Allah adalah meminta kepadanya segala sesuatu, termasuk yang kecil-kecil seperti ini. Kalau kepada manusia tidak. Sebisa mungkin kita mengurangi, karena kalau kita banyak minta kepada manusia, mereka akan tidak suka. Adapun Allah Subhanahu wa taala, maka Dia mencintai hambanya yang banyak meminta, banyak berdoa, banyak memohon pertolongan, banyak memohon perlindungan, bahkan termasuk dalam hal yang sifatnya simpel dan sederhana. Karena itu benar-benar menunjukkan kesempurnaan tauhid dia kepada Allah dan besarnya penghambaan dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu adalah ubudiyah yang kuat dan besar kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah. Juga kalau seseorang tauhidnya sudah kuat, maka dia akan beramal untuk Allah Subhanahu wa taala dengan semua yang Allah cintai. Jadi semua bentuk ibadah, baik yang lahir maupun yang batin, yang berupa amalan hati, ucapan lisan atau gerakan anggota tubuh. Ini adalah definisi ibadah. yakni semua yang Allah cintai. Seorang hamba yang tauhidnya kuat, imannya tebal, maka dia akan banyak melakukan ibadah-ibadah seperti ini untuk mewujudkan kecintaan Allah Subhanahu wa taala. Allah cinta amalan-amalan ini, maka dia memperbanyaknya. Dan wa man ahkama hadza fala yumkinu an yusafa ma yaqubuhu dzalik. Dan barang siapa yang sudah menguasai bab ini, maka kita tidak bisa bayangkan betapa banyak kebaikan-kebaikan yang akan mengikuti hidupnya. Nah, jadi kunci dari kebaikan, sumber kebaikan dan pokok kebaikan adalah tauhid kepada Allah Azza wa Jalla. Tidak beribadah kecuali hanya kepada Allah dan tidak meminta pertolongan kecuali hanya kepada Allah. Nah, kalau kita sudah realisasikan ini, kita sudah wujudkan ini, maka insya Allah kita akan mendapatkan kebaikan-kebaikan dalam dunia dan akhirat kita. Beliau mengatakan, tidak bisa dibayangkan betapa banyak kebaikan yang akan memenuhi ruang hidupnya. Betapa banyak manfaat dan kemudahan yang akan dia temui dalam kehidupan-kehidupannya. Baik dalam urusan dunia maupun dalam urusan akhirat. Maka ini adalah buahnya. Ya, tapi kita harus wujudkan sebabnya, sumbernya dan dasarnya.
Buahnya adalah kebahagiaan dunia dan akhirat, kemudahan-kemudahan dalam hidup kita. Tapi sebabnya apa? Sebabnya adalah mewujudkan tauhid. Ya, pokoknya adalah merealisasikan tauhid kita. Tidak meminta pertolongan kecuali hanya kepada Allah Subhanahu wa taala saja. Kalau kita wujudkan itu insyaallah, maka kebaikan-kebaikan ini akan menyusul sehingga kita dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala dan kita menjadi hamba yang dimudahkan urusannya dalam urusan dunia dan akhirat. Baik para pemirsa dan pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, untuk kali ini pembahasan kita cukupkan sekian. Pembahasan selanjutnya insyaallah akan berbicara tentang amalan terbaik setelah yang wajib. Jadi amalan sunnah yang paling afdal itu apa? Ini akan menjadi pembahasan kita pada sesi yang ke-8 insyaallah. Dan untuk kali ini kita cukupkan sekian. Semoga bermanfaat. Wallahu taala a'lam. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin.